Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Jaki. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Tolong berdiri anak-anak. Anak-anak, kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan duduk. Anda tahu gak kita akan belajar apa hari ini? Belum tahu, Pak. Nah, kita akan belajar keberagaman pakaian adat di Indonesia. Baiklah, Pak Guru akan bertanya, mengapa setiap daerah memiliki pakaian adat mereka masing-masing? Karena itu corak budaya mereka, Pak Guru. Betul. Ada lagi? Semua adat itu memiliki pakaian adat masing-masing dan berbeda-beda. Saya Pak, karena tiap daerah memiliki simbol yang berbeda. Betul. Mari kita lihat video pembelajaran pada pagi hari ini. Coba diperhatikan ya anak-anak. Baik, Pak Guru. Setelah menonton video tadi, Pak Guru akan menjelaskannya lebih detail lagi. Pakaian adat adalah pakaian tradisional yang digunakan oleh masyarakat di suatu daerah sebagai bentuk simbol identitas budaya. Pakaian adat biasanya dikenal dengan dalam kegiatan tertentu seperti upacara adat, pernikahan, perayaan hari besar, atau pertunjukan budaya. Setiap pakaian adat dirancang sesuai dengan nilai kepercayaan dan adat istiadat serta kondisi geografi suatu wilayah. Misalnya bahan pakaian masyarakat Papua terbuat dari serat alam karena mereka tinggal di daerah hutan, sementara masyarakat Jawa cenderung memakai batik karena budaya membatik sangat berkembang di sana. Fungsi dan makna pakaian adat. Pakaian adat bukan hanya baju biasa. Pakaian adat punya arti penting bagi masyarakat di suatu daerah. Berikut ini beberapa fungsinya. Yang pertama, menunjukkan identitas daerah. Pakaian adat menunjukkan dari mana seorang berasal. Setiap daerah punya bentuk, warna, dan hiasan yang berbeda. Contohnya, lakon dari Jawa Tengah berbeda dengan mahkota adat dari Sulawesi Selatan. Terus yang kedua, menandakan kedudukan atau peran. Di beberapa daerah, pakaian adat dipakai untuk membedakan orang biasa, bangsawan, atau pemimpin adat.
Contohnya, raja memakai pakaian dengan warna emas dan Sulawesi sulaman khusus. Terus yang ketiga, mengandung makna atau simbol. Warna dan gambar pada pakaian adat punya arti. Contohnya, warna emas artinya kemuliaan, warna hitam melambangkan keberanian, gambar burung biasa berarti kebebasan atau kekuatan. 4. Melestarikan budaya daerah. Saat kita memakai pakaian adat, kita ikut menjaga budaya agar tidak hilang. Kita menunjukkan bahwa kita bangga pada budaya sendiri. Di sini ada contohnya, contoh pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama ini ada dari Jawa Tengah. Nama pakaian adatnya beskap dan kebaya. Ciri khas dan maknanya dilengkapi belakon dipakai saat pernikahan atau ritual budaya. Contoh yang kedua di sini dari Papua. Nama pakaian adatnya kotek dan rok lumbai. Ciri khas dan maknanya terbuat dari bahan alami digunakan oleh suku pedalaman. Yang kedua ada dari Sulawesi. Yang ketiga maksudnya ada dari Sulawesi. Nama pakaian adatnya baju bodo. Nama pakaian adat dan maknanya baju kotak transparan berwarna cerah mencerminkan setara sosial. Yang terakhir berasal dari Kalimantan Timur. Nama pakaian adatnya Kimbaba dan Kimbingi. Terus ciri khas dan maknanya warna mencolok dihiasi manik-manik dan motif alam. Keunikan pakaian adat di Indonesia. Pakaian adat Indonesia punya banyak keunikan. Bahannya bermacam-macam seperti kain tenun, batik, kulit kayu, dan bulu burung. Motifnya punya arti, contohnya motif parang di batik Jawa berarti keberanian. Adat juga penutup kepala khas seperti belakon di Jawa dan Desta di Sumatera. Pakaian adat biasanya dipakai saat acara penting seperti pernikahan atau upacara adat. Tantangan dalam melestarikan pakaian adat. Melestarikan pakaian adat bukanlah hal yang mudah. Sekarang banyak anak-anak yang tidak tahu nama pakaian adat dari daerahnya sendiri. Mereka lebih tertarik dengan pakaian modern yang dianggap lebih nyaman dan keren. Selain itu, di sekolah, pelajar tentang budaya di daerah sering kurang dibahas sehingga anak-anak tidak banyak mengenal pakaian adat. Pakaian adat juga sulit ditemukan karena dibuat dengan cara tradisional dan harganya seringkali mahal. Hal-hal inilah yang membuat pakaian adat semakin jarang digunakan oleh terancam dan dilupakan. Cara menjaga pakaian adat. Kita biasanya menjaga pakaian adat dengan berbagai cara yang menyenangkan. Misalnya sekolah bisa mengadakan hari budaya agar siswa memakai pakaian adat dan tampil di depan teman-temannya. Kita juga bisa memakai pakaian adat saat hari-hari penting seperti hari Kartini, hari kemerdekaan, atau saat ada acara adat di desa. Selain itu penting bagi kita untuk belajar tentang nama asal, makna pakaian adat dari berbagai daerah. Kita juga bisa ikut lomba budaya atau pameran untuk menunjukkan kecintaan pada budaya Indonesia. Bahkan kita dapat membuat poster gambar atau video pendek yang menjelaskan tentang pakaian adat agar semakin banyak orang mengenalnya. Di sini Bapak akan membagikan menjadi 2 kelompok. Kalian akan mengerjakan. Nanti di sini gambar dari pakaian adatnya. Terus ada perintahnya di sini. Tolong dibaca. Mama. Oh, dari mana anaknya? Dari cewek. Boleh. Dari cewek kan namanya apa ya, lupa aku. Pakai ada pertanyaan anak-anak. Skap ya, sama Yes. sama apa? Satunya apa, lupa aku. Apa ya? Oh, terima kasih. Dan Uniform. ya.
asal? Ayo di mana ayo? Jawa Tengah. Nah, nah, pacar apa dulu? Ayo, apa ya ini? Apa nih? Ayo, kamu apa nih? Mau tahu nggak? Coba di sini. Saat ada acara tertentu sepertinya. Iya. Acara penting gak sih? Iya. Ya. Sama Mari nggak sih? Nah, betul ini ide. Pernikahan. Oh iya, pernikahan. Maknanya apa nih? Kamu tahu gak? Apa ya? Pak udah selesai anak-anak. Bentar lagi Pak Guru, bentar lagi. Sebentar ya Pak Guru. Oke. Aku gambarnya jelek banget. Pak Guru, ini cara menggambarnya biar bagus gimana ya Pak Guru? Ini nanti harus dicat sama Oh, di cat. ya. Oke Pak Guru, oke. Jadi ini kan warnanya merah ini Pak Guru. Nah itu ya. Bagus sekali anak-anak. Oke Pak Guru, terima kasih. Baik anak-anak, setiap kelompok mengirim satu perwakilan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Ya Pak Guru. Mana kamu? Kamu aja deh, kamu aja. Oke. Dari Zaki dulu. Baik, ini dari pakaian adat dari Sulawesi Selatan. Nama pakaiannya itu baju bodo. Acara untuk upacara adat. Maknanya itu mencerminkan strata sosial. Tepuk tangan untuk Zaki. Sekarang atasnya. Jadi kelompok kami anggotanya itu bernama Tasya dan Doni. Nah, kelompok kami itu mengambil pakaian adat dari Jawa Tengah yaitu kebaya. Lalu pakaian adat atau upacara biasanya itu digunakan saat pernikahan atau acara penting dan maknanya itu yaitu sebagai simbol adat. Nah, tepuk tangan untuk Natasha. Sekarang dulu. Nah, sekarang apa yang kalian pelajari dari keberagaman budaya hari ini? Mengenal pakaian adat. Bagus. Coba ini. Mengenal motif dan warna dari pakaian adat. Pakaian adat yang berbeda-beda di setiap daerah. Bagus. Makna dan simbolnya beda-beda. Ya, lagi coba ini. Setelah kita mempelajari tentang pakaian adat, adakah kesan sama kesan yang kalian berikan? Ternyata belajar mengenai pakaian adat itu menyenangkan Pak Guru. Tepuk tangan untuk Doni. Ada lagi? Bapak. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, pakaian adat merupakan salah satu wujud kekayaan budaya Indonesia yang mencerminkan identitas, nilai-nilai dan tradisi suatu daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang berbeda-beda, baik dari segi bentuk, warna, motif maupun cara pemakaiannya. Pakaian adat tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi juga sebagai simbol status sosial, adat istiadat, serta penghormatan terhadap leluhur budaya setempat. Oleh karena itu, melestarikan pakaian adat berarti menjaga warisan budaya bangsa
yang berharga sekaligus menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum kita pulang, langkah baiknya kita berdoa dipimpin oleh Krisma. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai, doa selesai. Oke anak-anak, sampai ketemu di lain hari ya. Baik, Baik, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.